Sebuah ide yang lahir atas buah pikiran seseorang menjadi suatu penemuan yang hebat. Penemuan demi penemuan terus diciptakan dan dikembangkan setiap waktu dengan situasi di dunia keilmuan yang terus berkembang. Dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peradaban manusia itu sendiri. Agar penemuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain, maka percobaan yang dilakukan haruslah dapat didokumentasikan dalam laporan. Inilah yang menjadi pola pemikiran dasar dari teks laporan percobaan. Pada video sebelumnya juga telah dibahas mengenai struktur atau susunan dari teks laporan percobaan. Dengan kaitannya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka ciri bahasa sebuah teks tidak boleh dilepaskan untuk dibahas lebih lanjut. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ciri bahasa teks laporan percobaan. Siapkan diri kalian untuk menyelam, dan sebelum kita mulai videonya, kita lihat intronya dulu ya. Sebenarnya teks laporan percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur, bagaikan tombol L dan R pada stick PS. Hanya saja, perbedaan antara kedua teks tersebut adalah pada struktur atau susunan teks prosedur. Tidak terdapat hasil dan simpulan yang ada pada teks laporan percobaan tersebut. Hal ini yang menjadi pembeda teks prosedur dengan teks laporan percobaan. Selain kedua hal itu, laporan percobaan memiliki peran yang lebih signifikan. Apa hal tersebut? Peranannya sebagai sebuah karya ilmiah. Sebagai sebuah karya ilmiah, teks laporan percobaan dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah serta berdasarkan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Dengan kata lain, teks laporan percobaan juga harus dibuat tidak dengan kaidah yang sembarangan. Sebagai salah satu karya ilmiah yang memaparkan kegiatan percobaan, bahasa dalam teks laporan percobaan memiliki ciri bahasa yang tentunya hampir sama dengan ciri dari karya ilmiah yang telah dipaparkan dalam buku siswa bahasa Indonesia kelas 9 SMP kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kata istilah teknis. Penulisan sebuah laporan, khususnya laporan percobaan, harus menggunakan kata istilah teknis dari bidang penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki pengetahuan yang baik pada bidang kajian yang dibahas. Penulis laporan percobaan harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembacanya. Makna yang digunakan sebagai kata istilah teknis bukan berasal dari kamus umum, melainkan biasa didapatkan dari kamus khusus seperti ensiklopedia dan kamus bidang khusus lainnya. Contoh dari istilah teknis yang akan kita bahas adalah seperti misalkan kata virtual. Dengan situasi seperti sekarang ini, kata virtual jadi lebih sering digunakan oleh banyak orang. Tapi apakah kalian tahu apa arti sebenarnya dari kata tersebut? Dalam kamus Saku Oxford Learner's Pocket Dictionary, kata virtual diartikan sebagai made to appear to exist by the use of computer software. Dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan menjadi dengan menggunakan perangkat lunak komputer, kita dapat membuat seakan-akan benar-benar ada di dekat kita. Dengan arti tersebut, telah diketahui bahwa virtual merupakan kata istilah yang digunakan dalam bidang teknologi, khususnya komputer yang bertujuan untuk menyatakan mendekatkan yang jauh dengan bantuan teknologi komputer. Kata hubung. Sebagai sebuah teks ilmiah yang lengkap, laporan percobaan membutuhkan kata hubung untuk pelengkap pembangun teks. Namun, apa itu kata hubung dan apa sih kegunaannya? Ibarat sebuah perekat atau lem, kata hubung berguna untuk menggabungkan dua kalimat yang mengandung makna setara menjadi satu kalimat atau lebih. Jadi, kata hubung atau juga disebut dengan istilah konjungsi adalah sebuah kata tugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf lainnya. Kata hubung antar klausa sering dijumpai di tengah suatu kalimat, sementara kata hubung antar kalimat dan antar paragraf terdapat di awal sebuah paragraf atau kalimat. Kata hubung digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren, yang artinya paragraf harus dapat dibangun dengan kekompakan semua kalimat di dalam paragraf tersebut. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya tersusun secara logis agar memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Sebuah laporan percobaan harus memiliki kesinambungan
antar bagian dan babnya dengan tujuan agar teks tersebut tidak terkesan bertele-tele atau tepat sasaran. Setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung, serta dengan penyampaian harus tepat sasaran dengan apa yang diinginkan dan disampaikan oleh peneliti atau penulisnya. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah kata dan, kata tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Kata rujukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata rujukan memiliki dua arti. Pertama, kata rujukan berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Sedangkan arti kedua ialah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan atau referensi. Berdasarkan pernyataan berikut, dapat kita artikan bahwa kata rujukan merupakan kata yang menunjukkan pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, tersebut, beliau, dia, ia, dan lain sebagainya. Kata rujukan akan mengganti posisi kata asli yang telah dipakai sebelumnya. Kata rujukan berfungsi untuk membuat suatu paragraf menjadi efisien dan indah karena tidak mengulang kata asli secara terus-menerus. Akan tetapi, dalam teks laporan percobaan, kata rujukan tidak terbatas digunakan untuk kata ganti orang, melainkan sebagai rujukan dari istilah teks yang digunakan maupun kalimat yang dibahas sebelumnya. Walaupun dengan perbedaan tersebut, fungsi kata rujukan pada teks laporan percobaan tidak berbeda dengan fungsi aslinya. Membuat teks laporan percobaan menjadi efektif dan efisien, tidak bertele-tele dan tepat sasaran, indah, dan tidak membingungkan seperti pernyataan kepiting yang kepotong kemudian berubah menjadi kepotong. Kata benda. Menurut Wikipedia, kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dengan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua. Kata benda konkret untuk benda yang dikenal dengan panca indera, misalnya buku, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Selain itu, jenis kata ini juga dapat dikelompokkan menjadi kata benda khusus atau nama diri, atau disebut proper noun, dengan kata benda umum atau nama jenis, atau yang disebut dengan common noun. Kata benda nama diri adalah kata benda yang mewakili suatu entitas tertentu, misalkan nama Jakarta atau Ali. Sedangkan kata benda umum adalah sebaliknya, menjelaskan suatu kelas entitas, misalkan kota atau orang. Pada laporan percobaan, kata benda menjadi penopang badan tubuh teks itu sendiri. Dengan tujuannya untuk memaparkan data dan fakta, kata benda harus dimasukkan sesuai dengan kegiatan percobaan yang dilakukan. Jangan sampai kata benda yang digunakan menjadi inti kesalahpahaman dari pembacanya sehingga terjadi pergeseran data dan fakta yang terjadi di masyarakat. Kalimat kompleks. Jika membicarakan mengenai kalimat, apa kalian sudah tahu apa itu kalimat yang sebenarnya? Kalimat adalah serangkaian kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna atau hal-hal tertentu. Sebuah kalimat dapat terbentuk karena disusun dengan struktur tertentu, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Berdasarkan penyusunannya, kalimat dibedakan menjadi dua. Salah satunya yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdiri lebih dari satu struktur penyusun. Dengan kata lain, kalimat ini disusun lebih dari satu verba atau kata kerja utama, sebab kalimat ini disertai dengan dua peristiwa atau aksi. Kedua struktur itu biasanya akan dipisahkan dengan tanda koma. Dalam peranannya sebagai penulisan ilmiah, memang laporan percobaan membutuhkan taraf keterbacaan yang harus lebih tinggi dibandingkan dengan teks populer lainnya. Naiknya taraf keterbacaan tersebut akan membuat teks laporan percobaan menjadi lebih mendapat kepercayaan dari para pembacanya. Oleh karena itu, kalimat kompleks juga dibutuhkan dalam peranan menaikkan taraf keterbacaan demi rasa percaya para pembaca atau netizen yang sekarang mulai sulit dipercaya sehingga mereka hanya bisa menghujat saja. Nah, seperti itulah ciri bahasa pada teks laporan percobaan. Memang agak sulit untuk dipahami dan dimengerti. Namun seperti yang pepatah katakan, jadi bisa karena biasa. Kita mungkin belum membiasakan diri kita dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik mungkin, sehingga bahasa Indonesia hanya dapat dipandang sebelah mata oleh pemiliknya.
Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Dan dadah.